Shalom, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur sebelum kita mulai sudah bersama dengan kita Bapak Pendeta Budi Cahyono bersama dengan Ibu. Bisa bangkit berdiri. Beliau akan melayani kita sore hari ini. Beri aplaus saudara. Selamat melayani Pak Budi. Dan juga ada Pak Minggus yang ada di belakang. Kasih Pak, salam gini Pak. Oke, kasih aplaus juga buat Pak Minggus saudara. Oke. Ya, kita akan menyerahkan sepenuhnya ibadah sore hari ini. Biarlah setiap kita akan dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Saya serahkan Pak Lukas. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan kenaikan Isa Masih. Oleh karena itu, pusatkan seluruh perhatian saudara agar berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Berapa banyak kita yang siap untuk menyembah Tuhan? Silakan lambaikan tangan saudaraku. Haleluya. Mari kita akan bawa hati kita lebih dalam lagi. Jesus. Roh Allah, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, ku buka hati
Sungguh bersyukur Tuhan, karena kami menjadi bagian orang-orang yang menggenapi akan janji-Mu. Sebelum Engkau naik ke sorga, Engkau berkata kepada para rasul supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, karena Engkau akan mengirimkan Roh Kudus. Itu sebabnya kami mengucap syukur, semua itu sudah tergenapi. Dan hari ini saat dan waktunya untuk kami menikmati kelimpahan di dalam pengurapan Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tegar, menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah ketika kami sedang diperhadapkan kepada banyak pergumulan. Ibadah sore hari ini menjadi saat dan waktunya Tuhan untuk terus melawat kami umat-Mu. Kami rindu Tuhan, ada kemerdekaan, ada kekuatan, ada kuasa yang sedang Kau alirkan di tengah-tengah peribadahan kami. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Anggur baru. Kita bersama-sama saudaraku bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, haleluya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
katakan dengan iman, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hanya katakan dengan iman, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah menuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan dengan iman, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, haleluya. Nyata kuasanya, haleluya. Amin. Haleluya. Wow. Saudara katakan sebelah kiri sebelah kanan, nyata kuasanya. Amin, saudaraku. Ayo nikmati kuasa Tuhan yang nyata itu. Itu sebabnya saudara dan saya bukan orang biasa. Saudara diberi kuasa oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Mari kita akan bertepuk tangan bersorak-sorai. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jauh lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Haleluya. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Yes, sungguh besar
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Terima kuasa Tuhan. Haleluya. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Wow. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang lebih lagi buat Raja kita yang memberi kuasa di dalam hidup saudara. Amin. Saudara katakan sebelum duduk, engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan berikan kuasa. Kuasa Roh Kudus. Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Salah satunya mendoakan, menyembuhkan, bahkan mereka melepaskan yang terikat. Saatnya gereja Tuhan bangkit. Amin saudaraku. Mari kita akan siapkan hati untuk kita bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dia Bapa yang mendengar seruan hatimu. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Rasakan kuasa Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Bapa kan mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Walaupun lewat lembah sekalipun, lewat lembah gelap, Dia selalu menemani saudara. Kau temani aku. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah sore hari ini. Dia bekerja selalu mendatangkan kebaikan bagi engkau yang sungguh mengasihi Tuhan. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mari kita bersama bangkit berdiri, katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan sembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo nikmati lebih lagi saudaraku. Roh Kudus mengalir. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Dia pulihkan setiap hatimu, sembuhkan yang terluka. Katakan mengalir, rindukan, rindukan kuasanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Benar ya Tuhan, Ya, kami merindukan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu terus menyentuh kehidupan kami, memperbaharui kami. Sebab itulah yang Kau rindukan, agar dari waktu ke waktu hidup kami dibaharui, hidup kami terus dibaharui, sampai rencana Tuhan dalam kehidupan kami tergenapkan secara sempurna.
Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama mengenang peristiwa yang luar biasa yang tercatat di dalam Alkitab, yang dimana Tuhan Engkau naik ke surga. Bahkan Engkau tidak hanya naik, Engkau memberikan janji kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan umat-Mu. Bahkan Engkau mengadakan perkara-perkara ajaib dan besar di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami rindu mendapatkan akan berkat daripada kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu kepada setiap kami semuanya. Kami mau buka hati kami lebar-lebar bagi kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Trisno yang sudah memberi kesempatan untuk boleh hadir di dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada hari ini. Sekaligus ini juga menjadi kunjungan kami ya untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Terima kasih untuk undangannya, terima kasih untuk sambutannya. Terima kasih untuk kesempatan di mana saya boleh berbagi pada sore hari ini. Gereja Isa Al-Masih Kudus ini kontribusinya cukup besar terhadap sinode Gereja Isa Al-Masih Bapak Ibu ya. Bukan hanya kontribusi secara sumber daya manusia, karena salah satu diaken di Gereja Isa Al-Masih Kudus ini Bapak Seno itu menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor ya di Sinode Gereja Isa Al-Masih. Jadi Sinode Gereja Isa Al-Masih itu ada 3 pimpinan. Yang pertama Majelis Pusat Harian atau disingkat MPH, kemudian penasehat, dan yang ketiga adalah Badan Pemeriksa Keuangan ya, yang mengaudit keuangan daripada sinode. Dan salah satu anggota daripada auditor, ketua daripada auditor adalah Bapak Seno ya. Terima kasih untuk kontribusi daripada Gereja Isa Al-Masih untuk sinode Gereja Isa Al-Masih Bapak Ibu, dan saya percaya ya Tuhan akan terus pakai gereja di tempat ini Bapak Ibu ya. Dan juga untuk pembangunan kantor sinode luar biasa ya. Luar biasa dukungannya, dan juga ini sangat membantu sekali ketika kita sedang membangun kantor sinode hari ini minggu ini Bapak Ibu sudah mulai pembangunan tahap ketiga. Ya, kemarin saya dikirimi batu-batu bata ya sekian truk begitu untuk digunakan untuk membangun tembok ya di lantai 2 dan lantai 3. Ya, pembangunan kantor sinode sempat terhenti karena Covid, Saudara. Selama 2 tahun lebih tidak ada pengerjaan apa-apa, sehingga hujan, panas ya sedemikian lama sehingga kantor itu menjadi lumutan Bapak Ibu bahasa Jawanya ya, banyak lumutnya dan ditumbuhi rumput-rumput Saudara yang ada di dinding-dinding itu. Terus kemudian kita percaya bahwa setelah pandemi ini mulai bergeliat, gereja-gereja Tuhan mulai ya bangkit kembali, ada ibadah onsite, kegerakan mulai jalan, dan puji Tuhan Saudara, atap boleh dibangun ya, atap boleh nutup gedung itu sehingga ketika hujan, ketika panas itu tidak membuat gedung ini terkena, sehingga boleh tetap Saudara menjadi baik. Nah, tahap ketiga ini Saudara dimulai, dan saya percaya setiap kita merindukan karena sinode ini adalah rumah kita bersama ya, rumah kita bersama. Mari kita bersama-sama selesaikan agar rumah daripada kita bersama ini Saudara itu menjadi rumah bagi generasi selanjutnya ya, generasi kaum muda yang akan memimpin Gereja Isa Al-Masih ke depan. Saya percaya Gereja Isa Al-Masih Kudus ini akan dipakai Tuhan, kontribusinya luar biasa untuk pembangunan kantor sinode. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Saya akan perkenalkan tadi, walaupun sudah diperkenalkan Bapak Pendeta Elisa, ya nama saya Pendeta Budi Cahyono Hartono, saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Purworejo sebagai gembala jemaat dan juga dipercaya sebagai ketua umum di Sinode Gereja Isa Al-Masih untuk periode 4 tahun ke depan. Dukungan doa Bapak Ibu agar kami bisa menyelesaikan dengan baik
kinerja kami sampai akhir masa periode ini. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari pada kesempatan ini saya rindu membagikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu mengalami pemenuhan daripada janji Allah. Siapa di antara kita yang ingin janji Allah itu dipenuhi dalam kehidupan kita? Siapa Bapak Ibu? Ya, waduh luar biasa. Semua kita saya percaya ingin rindu agar janji Allah itu dipenuhi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pada sore hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan perhatikan bagian ini, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas yang juga menulis Injil Lukas. Nah, di dalam kitab Kisah para Rasul ini, peristiwa tentang kenaikan Kristus itu lebih ditulis secara detail daripada kalau kita melihat di dalam Injil Lukas. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah para Rasul ini, Lukas menjelaskan kronologi peristiwa bagaimana sebelum Yesus terangkat ke surga. Dia menampakkan diri berulang-ulang kali setelah kebangkitannya selama 40 hari lamanya. Itu berarti saudara kasih Tuhan, kebangkitan Kristus sesuatu saudara yang tidak terbantahkan. Karena 40 hari lamanya berulang-ulang kali Yesus menampakkan dirinya saudara. Akhirnya saudara, murid-muridnya tidak ragu lagi bahwa memang itulah Yesus yang bangkit saudara. Nah, mereka berharap kebangkitan Yesus saudara, yang sudah menjadi sesuatu yang fenomenal pada waktu itu, yang menggairahkan kembali semangat para murid. Mereka sangat berharap kepada Yesus. Apa harapan mereka? Mereka sangat berharap Yesus akan memulihkan kerajaan Israel secara politis.
Mereka saudara ingin agar Yesus saudara mengembalikan kejayaan Israel yang dijajah oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Karena mereka berpikir Yesus pasti mampu mengalahkan bangsa Romawi. Mereka tidak bisa mengalahkan bangsa Romawi karena mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak berdaya menghadapi bangsa yang kuat. Tapi mereka percaya Yesus mampu menyelesaikannya. Itu sebabnya ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka bertanya di dalam ayat yang ke-6 tadi, mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau memulihkan pada masa ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebuah permohonan yang didasarkan kepada sebuah kebutuhan yang paling penting saudara, yaitu apa? Kemerdekaan. Mereka ingin memiliki kebebasan, kemerdekaan, wewenang, kuasa dengan adanya negara Israel. Tetapi saudara, terhadap pertanyaan itu, permohonan itu, Yesus tidak menjawab. Tapi Yesus mengatakan sebuah janji yang melebihi daripada permohonan mereka. Saya percaya saudara kasih Tuhan, yang dijanjikan Yesus itu jauh lebih daripada permohonan para murid. Kalau para murid hanya memikirkan diri mereka, kerajaan mereka, negara mereka, tapi yang Yesus janjikan kepada mereka itu jauh melebihi, bukan hanya lokal, tetapi janji Yesus adalah janji yang universal. Janji Yesus adalah janji yang jauh lebih besar lingkupnya. Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu sekasih Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa hidup mereka akan dipenuhi dengan kuasa. Hidup mereka akan saudara dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Tentu saudara, ini sangat penting saudara. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kerajaan Allah, the kingdom of God. Berkaitan dengan kerajaan Allah di bumi ini, sebagaimana yang diajarkan Yesus di dalam doa Bapa kami. Salah satunya Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di mana saudara? Di bumi ini seperti di surga. Tuhan ingin kerajaan Allah ini hadir saudara di bumi ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, kerajaan Allah itu apakah kerajaannya penuh dengan ketakutan? No. Kerajaan Allah apakah kerajaan yang penuh dengan terorisme? No. Kerajaan Allah apakah saudara penuh dengan kegelisahan saudara? Tidak. Alkitab mengatakan kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan ingin saudara kasih Tuhan, kerajaan Allah ini hadir di bumi ini. Itu jauh lebih penting, jauh lebih besar, jauh lebih berguna daripada memulihkan kerajaan Israel secara lokal pada waktu itu. Kadang-kala saudara kasih Tuhan, dari peristiwa ini saya mendapat sebuah pelajaran yang penting. Pelajarannya apa saudara? Kadang-kala pikiran kita ini saudara, ya itu dibanding dengan rancangan Tuhan saudara, itu jauh. Kadang-kala kita ingin apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita, itu kita paksakan kita Tuhan. Tuhan, aku ingin ini terjadi Tuhan. Tetapi sekasih Tuhan, bukannya Tuhan tidak ingin menjawab doa kita, bukannya Tuhan tidak ingin memberikan jawaban atau kerinduan kita. Tetapi saudara, kalau Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar saudara, kita seharusnya menyelami dan seharusnya kita mulai membuka diri. Tuhan, aku percaya rencanamu jauh lebih besar daripada rencanaku.
Kita mesti belajar bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana kita sendiri. Suatu saat saudara dalam sebuah kelas pastoral, saya diminta saudara untuk sharing. Ya. Dan salah satu pertanyaan daripada siswa yang bertanya pada waktu itu, Pak, visi Bapak apa? Ya, visi Bapak apa? Saya katakan, visi saya adalah mengikuti rencana Tuhan. Saya ingin apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi mimpi Tuhan terhadap saya, itu terjadi. Itu sebabnya kalau saya ditanya, apa yang menjadi mimpi Bapak, visi Bapak, saya katakan saya ingin visi Tuhanlah, mimpi Tuhanlah yang terjadi dalam diri saya. Lalu apa yang Bapak kerjakan? Saya hanya menyiapkan hati. Saya hanya menyiapkan diri. Saya kemudian kasih tahu tentang Daud. Daud itu tidak pernah berpikir jadi raja Israel. Tetapi Tuhan punya mimpi, Tuhan punya rencana. Daud ini yang akan jadi raja Israel. Kenapa Allah pilih Daud? Karena hati Daud berkenan di hadapan Allah. Dan saya katakan, terhadap visi Allah, mimpi Allah, rancangan Allah yang besar itu saya siapkan hati saya. Saya hanya ingin mengalir bersama dengan Tuhan. Saya ingin rancangan Tuhan yang terjadi karena saya percaya rancangan Tuhan itu besar daripada rancangan saya sendiri. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan diri kita terhadap sebuah kegerakan yang Allah ingin kerjakan saudara ke depan. Mari kita siapkan diri kita karena saudara dan saya akan terlibat dalam sebuah pergerakan yang besar saudara. Dan saya percaya pergerakan itu juga terjadi di Sinode Gereja Isa Masih. Termasuk di dalamnya Gereja Isa Masih, Jemaat Kudus Bapak Ibu. Ya. Nah saudara kasih Tuhan, sesuatu yang besar ini bagaimana? Kerajaan Allah hadir di bumi ini gimana? Mampukah kita? Siapa kita? Kok sampai kemudian kerajaan Allah itu bisa hadir di bumi ini? Tuhan tahu bahwa kekuatan kita dengan kekuatan kita tidak mampu, tidak bisa. Itu sebabnya Tuhan katakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu janji Tuhan pada waktu itu saudara. Dan betul, kita melihat bagaimana kemudian setelah mereka berdoa selama 10 hari di loteng Yerusalem. Mereka sehati, mereka berdoa. Dan kemudian Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus melawat mereka. Roh Kudus menjamah mereka. Roh Kudus memenuhi mereka saudara. Dan kemudian terjadilah sebuah pergerakan yang luar biasa. Buku Kitab Para Rasul mencatat pergerakan umat Tuhan secara dahsyat. Bagaimana saudara kasih Tuhan, orang-orang biasa yang dikenal sebagai orang yang tidak terpelajar, orang-orang awam, orang biasa, kok bisa ya melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dari kitab Kisah Para Rasul yang sesungguhnya lebih cocok disebut dengan kitab kuasa. Karena disitulah saudara, kuasa yang Tuhan janjikan dengan hadirnya Roh Kudus itu termanifestasi di dalam buku Kitab Para Rasul. Apakah Roh Kudus hanya dicurahkan pada waktu itu saja? Dan setelah itu saudara berhenti? Tidak. Roh Kudus yang dicurahkan di loteng Yerusalem pada waktu itu saudara, itu terus bergerak. Sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang. Roh Kudus yang dijanjikan saat Yesus naik ke surga itu sudah diberikan saudara. Dan ketika
Tuhan Yesus secara tubuh fisiknya melayani di bumi selama beberapa tahun lamanya. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir orang yang kerasuk setan, saudara. Dia melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Secara tubuh fisik Yesus sudah terangkat ke surga. Apakah kemudian pelayanannya berhenti? Tidak. Karena Tuhan ingin melanjutkan yang dikerjakan Yesus secara fisik. Itu dikerjakan dengan tubuh rohaninya, saudara. Siapa tubuh rohaninya? Siapa Bapak Ibu tubuh rohaninya? Siapa? Kita semua adalah tubuh rohani daripada Tuhan Yesus. Betul? Betul saudara? Saudara saya adalah tubuh rohaninya? Iya. Itu sebabnya saudara, Yesus yang terangkat ke surga, karyanya itu harus terus bekerja lewat tubuh rohaninya. Dan bagaimana tubuh rohaninya ini bekerja saudara? Dengan kuasa yang diberikan. Jadi saudara, tujuannya apa Roh Kudus diberikan? Janji yang Allah berikan kepada para murid. Tujuan yang pertama adalah untuk menjalani hidup yang penuh dengan kuasa. Tuhan ingin kita sebagai tubuh rohaninya itu menjalani kehidupan itu penuh dengan kuasa. Tadi puji-pujian yang kita naikkan sudah katakan, ku diberi kuasa. Saudara percaya kalau kita semua punya kuasa? Percaya enggak saudara? Percaya. Tapi karena kalau sudah kasih Tuhan, banyak orang itu tidak yakin, tidak percaya, tidak pede kalau dirinya itu sudah diberi Tuhan kuasa. Rasa-rasanya kok bukan saya ya Pak, itu loh Pak. Ya, si A si B, kalau saya mah enggak Pak. Saudara, siapa yang kemudian sudah kasih Tuhan memilih-milih? Siapa yang kemudian sudah berpikir, oh hanya itu saja yang punya kuasa, saya tidak. Hanya pendeta saja yang punya kuasa, saya mah jemaat biasa tidak. Sudah siapa yang berpikir seperti itu? Diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan semua orang yang percaya kepada Kristus itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Saudara kasih Tuhan, setiap kita itu ada Roh Kudus. Saudara dan saya adalah baitnya Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang diberikan Allah itu, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi yang pertama, Tuhan ingin kita menyadari, Tuhan ingin kita mengerti bahwa setiap kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan ingin agar kita hidup, menjalani hidup penuh dengan kuasa. Hidup yang penuh dengan kuasa adalah hidup di dalam kemenangan. Betul Bapak Ibu? Ya, hidup yang penuh dengan kuasa adalah hidup di dalam kemenangan. Menang terhadap apa? Menang terhadap roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat. Kita ini menang saudara, sudah diberi kuasa. Itu sebabnya jangan takut dengan yang namanya roh jahat. Jangan takut dengan yang namanya setan saudara. Saudara pikir, oh hamba Tuhan pasti tidak takut. Siapa bilang saudara? Saya punya teman saudara. Saya punya teman. Dulu kakak kelas saya, kami praktek bersama. Kami saudara sempat tinggal bersama dalam satu tempat. Dalam praktek itu. Setiap malam saudara kalau dia mau tidur selalu bawa botol saudara. Saya pikir botol isinya air putih, kalau tengah malam ngelilir gitu, haus, minum ya. Saya pikir isinya itu air putih saudara. Ternyata itu botol kosong.
Saya tanya, buat apa itu botol kosong? Ya kalau buang air kecil saya di situ. Lah mau ke kamar mandi saja. Kenapa harus di botol? Ya. Saudara, dia tidak langsung bilang, wah ada setan gitu, enggak saudara. Tapi ternyata selidik punya selidik. Dia pernah mendengar orang yang sebelumnya tinggal di rumah itu, bahwa memang di kamar mandi itu ada setannya. Makanya sudah ketika dia tinggal di situ, saudara, dia nggak mau kalau malam-malam ke kamar mandi. Bawanya botol. Ya botol aqua begitu yang kosong. Jadi kalau dia buang air kecil, dibuangnya di situ. Ya untunglah, tidak ada orang saudara yang tidak tahu, dipikir itu jeruk kali ya saudara ya. Kalau orang tidak tahu tiba-tiba ada di rumah itu tamu atau begitu ya, dan tidak ada yang menjaga, coba ketinggalan, dipikir jeruk saudara. Wah diminum, celaka saudara. Ya. Nah saudara, ini calon hamba Tuhan, calon pendeta loh saudara. Takut. Lah bagaimana dengan yang dilayani? Ada di sini yang masih takut dengan setan? Ada enggak? Coba tanya sebelah, kamu takut gak sama setan? Tanya sebelahnya saudara, kamu pernah gak lihat setan? Kalau lihat, takut gak? Saudara jangan takut. Kalau ada tetangga mengatakan, Pak, Bu, tolong berdoa ya Bu, karena saya dengar orang Kristen itu doanya manjur. Tolong Bu, doakan apa? Tolong usir setan di rumah saya. Kira-kira ibu, bapak bilang apa? Hah? Sebentar ya. Telepon Pak Lukas, saudara. Nggak perlu. Telepon Pak Yonatan. Telepon Pak Elisa, nggak perlu saudara. Mana? Bukannya kita mau pamer Bapak Ibu, tapi saudara sadar kita ada kuasa di dalamnya. Amin. Tuhan beri kita kuasa. Usir Bapak Ibu. Betul. Bagaimana kita tahu saudara kalau setan akan lari kalau kita sendiri saudara tidak berani mempraktekkan? Ayo saudara. Dulu itu ketika saya praktek naik sepeda, saya takut jatuh. Saya pikir kok susah banget ya. Tapi begitu sudah melangkah, ternyata bisa jalan sampai jauh. Saudara bagaimana merilis kuasa yang sudah ada pada diri kita? Praktek. Lakukan Bapak Ibu. Ya. Tuhan memberi kita kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Tuhan juga memberi kita kuasa saudara untuk apa? Tuhan memberi kita kuasa juga untuk menghadapi tantangan, kesulitan. Dan kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Kita bisa melewati semuanya itu, masa-masa kesesakan, masa-masa sulit. Kita tidak menjadi tawar hati karena kita tahu kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang sulit kayak apapun. Ada pengalaman juga saudara, ketika kami kuliah. Awal kuliah itu yang masuk ratusan orang loh Bapak Ibu. Itu zamannya saya nggak tahu zamannya Pak Elisa ini berapa orang. Ya, ini adik kelas saya Bapak Ibu di STI. Wah ratusan Bapak Ibu. Tapi ternyata saudara berjalannya semester 1 masih semangat. Semester 2 sudah mulai kurang semangatnya. Semester 3 mulai berguguran. Dan akhirnya semester berikutnya saudara itu mulai kelihatan saudara. Banyak yang tidak meneruskan. Kenapa? Tantangannya sulit, berat. Mereka tidak sadar sekalipun ada tantangan di dalamnya Tuhan sudah beri kuasa Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mundur, kita tidak perlu hopeless, kita tidak perlu tawar hati. Kita lihat saudara contoh
hidup yang penuh dengan kuasa yang ditunjukkan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Yang dimaksud harta di dalam bejana tanah liat adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Siapa bejana tanah liat? Saudara dan saya adalah bejana tanah liat. Tapi di dalam bejana tanah liat itu Tuhan taruh harta yang berlimpah-limpah, tak ternilai. Dan dikatakan saudara, yang berasal dari Allah bukan dari diri kami. Sehingga apa yang terjadi? Dalam segala hal kami ditindas. Bayangin. Ditindas, hidupnya ditindas, namun tidak terjepit. Nah, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah hidup yang penuh dengan kuasa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Ya saudara, jangan-jangan belum udah nyerah. Belum udah bilang susah pak, ndak mungkin pak, ndak bisa ditembus pak. Susah pak, suamiku kayak gitu ya udah kayak gitu pak, sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang ya kayak gitu pak, susah pak. Oh keluargaku kayak gini pak, pekerjaan kayak gini pak, susah pak, apalagi ini krisis dan seterusnya, susah pak. Saudara kasih Tuhan, itu bukan bahasa orang yang sadar kalau dia punya kuasa. Sekalipun ada kesulitan, kita tahu kita punya kuasa. Tuhan ingin kita hidup penuh dengan kuasa. Artinya apa saudara? Jangan dikalahkan dengan kesulitan, tapi lewati kesulitan dan jadilah kuat saudara. Banyak orang Kristen ini sekarang dimanjakan saudara. Ya. Tidak mau menghadapi kesulitan sedikit saudara. Maunya enak terus saudara. Maunya terus diberkati. Itu memang tidak salah, Tuhan ingin memberkati. Tapi ingat saudara, di antara kehidupan ini, jangan lupa kita masih ada di bumi ini. Tantangannya berat, apalagi kita sebagai orang yang percaya. Bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan saja yang akan kita hadapi, tapi iblis musuh kita juga tidak senang saudara. Dia akan pakai cara apa saja supaya membuat kita tawar hati, putus asa, menyerah, patah semangat. Tapi tidak demikian. Tuhan katakan Roh Kudus akan memberi engkau kuasa. Dan dengan kuasa itu kita dikatakan sekalipun kita habis akal namun tidak putus asa. Selalu ada jalan keluar. Saudara akan keluar sebagai pemenang saudara. Ya, jangan menyerah. Nah saudara kasih Tuhan, ini yang pertama, Tuhan ingin dengan Roh Kudus yang diberikan itu kita hidup, menjalani hidup penuh dengan kuasa. Kemudian yang kedua saudara, untuk apa saudara Roh Kudus diberikan kepada kita? Untuk menjalani hidup sebagai saksi Kristus Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 tadi mengatakan, karena ada dua hal di situ, ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini hidup yang penuh dengan kuasa. Hidup di dalam kemenangan.
Kemudian yang kedua saudara, dan kamu. Dan ada kata dan di sini. Artinya yang berikutnya, kamu akan menjadi saksiku. Ini seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan hidup penuh dengan kuasa, maka kita bisa menjadi saksinya Kristus, saudara. Ya. Dengan hidup yang penuh dengan kuasa, kita bisa menjalani hidup sebagai seorang saksi Kristus yang hidup. Dunia akan tahu, Yesus bukan sekedar nabi. Yesus bukan sekedar cerita-cerita yang ditulis di dalam kitab suci yang kemudian sudah selesai, itu hanya sebatas sejarah. Tapi saudara, mereka harus tahu bahwa Yesus itu hidup, bergerak, berkuasa, bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Inilah bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain. Beda. Kalau agama lain melakukan liturgis mereka, tata cara mereka, saudara, ya, aturan-aturan yang ada. Tapi di dalam kekristenan tidak demikian. Kita ini dijadikan saksi daripada Allah yang hidup. Tuhan ingin saudara dunia tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan, Allah saudara yang ingin membebaskan manusia dari segala macam belenggu tawanan yang ada. Saudara, inilah tujuan Tuhan. Karena Tuhan ingin dunia tahu bahwa betul-betul Dia bergerak, Dia ada, Dia bekerja, Dia hidup melalui kehidupan tubuh rohaninya. Melalui saudara dan saya. Saudara, kita ini saksi. Saudara, saksinya Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini kita ini saksi, saudara. Tuhan ingin lewat kehidupan kita terpantul kuasanya. Tuhan ingin lewat kehidupan kita terpantul kebaikannya. Tuhan ingin sudah lewat kehidupan kita terpantul kemurahannya, keramahannya, saudara, kasihnya. Dan inilah yang ditampilkan oleh jemaat mula-mula dalam awal kitab Kisah Para Rasul. Mereka menampilkan sebuah gaya hidup, lifestyle yang berbeda dari gaya hidup orang-orang Romawi. Dari gaya hidup yang hedonisme. Mereka menampilkan sebuah gaya hidup yang berbeda. Dan itu sebabnya saudara, banyak orang yang kemudian bertambah jumlahnya. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan gaya hidup seorang saksi Kristus. Tuhan ingin menarik sebanyak-banyak orang lewat kesaksian kita. Paulus mengatakan kamu adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Biar kita boleh lewat kehidupan kita, tetangga kita melihat, suami kita melihat yang belum percaya kepada Tuhan, anggota keluarga kita melihat, ya, orang-orang lain yang ada di kantor melihat, saudara, bahwa kita adalah seorang saksi. Tugas kita adalah menjadi saksi di bumi ini sampai kita kembali kepada Tuhan. Saudara, itulah hal yang penting di mana kerajaan Allah ini akan hadir di bumi ini lewat tubuh rohaninya dengan cara apa? Dengan cara hidup yang penuh dengan kuasa dan hidup menjadi seorang saksi. Dengan demikian kerajaan Allah ini hadir di bumi ini. Kerajaan Allah hadir di setiap orang yang merasakan lawatan dan pelayanan daripada tubuh rohani Tuhan Yesus, saudara dan saya. Saya percaya saudara, kita semua yang ada di tempat ini adalah anggota tubuh rohaninya. Dan Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Dan Tuhan juga ingin menjadikan kita saksinya. Bebaskan yang terbelenggu, celikan mata orang yang buta secara rohani, yang tidak punya tujuan hidup. Ya, balut setiap luka yang ada.
Mari kita jadikan diri kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kaki Tuhan, menjadi hati Tuhan, dan menjadi, saudara kasih Tuhan, saluran daripada Allah yang tak terbatas. Malam hari ini saya ajak saudara, saat kita memperingati kenaikan Yesus, ingat hidup kita, Tuhan ingin hidup penuh dengan kuasa. Dan hidup kita harus menjadi saksi bagi Dia sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita merespon firman Tuhan dengan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Biar ini menjadi kerinduan dan doa kita. Tuhan, Roh Kudus penuhi hidupku, untuk aku bisa membebaskan yang terbelenggu, mencelikan mata yang buta, memulihkan hati yang terluka. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin, amin. Roh Allah yang Roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Roh-Mu ada dalam kami. Roh-Mu mengurapi kami untuk membebaskan yang terikat dan terbelenggu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Memulihkan, memulihkan. Haleluya. Memulihkan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membangkitkan. Haleluya. Hidup yang terbelenggu. Saudara, Tuhan ingin kita membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang terluka, mencelikan mata yang buta. Inilah hidup yang penuh dengan kuasa. Ku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi membebaskan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku alat-Mu. Ini doa kami. Jadikan hidupku alat-Mu,
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku alat-Mu ya Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh. Engkau jadikan hidup kami alat-Mu. Haleluya, oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, oh. Setiap kami yang ada di tempat ini tanpa terkecuali ya Tuhan, Engkau sudah memberi kami kuasa. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Roh Kudus tinggal di dalam diri kami. Dan hidup kami itu ada kuasa. Engkau ingin ya Tuhan, agar kami terus menyadari bahwa hidup kami diberi kuasa. Dan Engkau merindukan kami hidup dengan kuasa yang Kau berikan kepada kami. Untuk membebaskan yang terbelenggu, mencelikan mata yang buta, membebaskan yang tertawan, mengarahkan tujuan hidup mereka yang tidak memiliki tujuan hidup. Dan inilah kami Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau menyadarkan kami bahwa kami adalah seorang saksi di tengah-tengah dunia ini. Lewat kehidupan kami, lewat apa yang kami ucapkan, lewat apa yang kami kerjakan, Tuhan, orang akan melihat bahwa Engkau hidup, Engkau berdaulat, Engkau bekerja secara luar biasa. Pakai kami, pakai jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami percaya akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan datang Tuhan kepada Tuhan. Bukan karena faktor yang lain, tetapi karena melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kami, yang hidup bekerja di dalam kehidupan kami. Berkati gembala jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Lukas, dan juga berkati seluruh rohaniwan yang ada, majelis yang ada, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang besar atas gereja ini Tuhan, sungguh akan tergenapkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita dimotivasi untuk mampu menghadirkan kerajaan Allah melalui kuasa yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, hingga kita benar-benar mampu menjadi saksi. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Budi Cahyono Hartono yang sudah memberkati kita dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi untuk kesekian kalinya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Budi beserta Ibu yang sudah menyertai. Ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan setelah acara kenaikan Tuhan Yesus ini selama 8 hari berturut-turut. Kita akan adakan rally doa Pentakosta di tempat ini yang diadakan setiap jam 6 sore. Berarti mulai besok sore jam 6 sore sampai Sabtu, Minggu lewat, Senin sampai Sabtu lagi.
sampai menjelang 10 hari Pentakosta nanti. Selama itu akan diadakan rally doa Pentakosta untuk umum semuanya. Di tempat ini jam 6 sore. Secara otomatis semua aktivitas, kegiatan-kegiatan seksi akan bergabung dengan acara ini. Seperti halnya ibadah wanita besok sore, bukan jam 4:30, tapi jam 6 sore di tempat ini. Hadir untuk terima berkat melalui acara ini. Besok sore firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Li Yun Ling. Beliau adalah istri dari Bapak Minggus Minarto. Ya, itu yang dapat disampaikan. Apa lagi? Udah ada. Atau kita sambut, apakah ada di acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Silakan. Dari Bapak Ibu, dari unsur remaja, dewasa muda, baru pertama kali mengikuti acara ini di tempat ini? Tidak ada? Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Dipersilahkan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk pimpinan dan penyertaan daripada Engkau selama ibadah kenaikan Isa Al-Masih di tempat ini. Melalui hamba-Mu kami benar-benar menyadari kami takut, khawatir menghadapi tantangan hidup ini. Tetapi Engkau mengatakan jangan kamu takut sebab Aku menyertai engkau. Tuhan, apapun juga yang kami hadapi, apabila kami menyadari bahwa Tuhan yang menyertai kami jauh lebih kuat, dahsyat dan luar biasa, kami tidak khawatir dan takut menghadapi itu semua. Biarlah kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu boleh menguatkan iman kami dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kiranya Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan yang prima kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat yang dilayani dan bagi orang-orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, pada hari ini sebagaimana Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini, besok pagi hamba-Mu akan meninggalkan kami. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin menyertai hamba-Mu sampai di tempat dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Pada hari ini Tuhan kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan Tuhan pada saat ini. Kalau kami sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan-Mu, mengasihi akan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat yang senantiasa memelihara hidup kami, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati akan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati perjalanan hidup kami, masa depan kami, sebab kami sadar masa depan kami bukan ditentukan oleh diri kami, tetapi masa depan ditentukan bagaimana jauh dan dekatnya hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan kiranya yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau sudah memberkati kami semua, sehingga apabila sebentar kami akan meninggalkan
tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus memberkati kita semua.